Sehat, Pendeta? Sehat, Semangat. puji Tuhan. Fit, tadi baru melayani, ada jemaat yang meninggal tadi. Puji Baru pelayanan. Tuhan. Selesai Yes, jam berapa tadi? 5:30 ya. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak Noto. Malam, terima kasih Pak. Luar biasa ini. Sudah bergabung. Ya. Makasih Pak, semangatnya Pak. Wah. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Pak Gideon ya Pak ya. Wah, semangat. Pendeta Gideon. Selamat malam, Pendeta Gideon. Ya, wah, selamat malam. Ini ada senior saya Pak Eko ya. Terima kasih Pak Eko. Sungdalu, Pendeta Noto. Gendalu Pak Eko. Sungdalu, Pendeta Suntoko. Weh, pangling aku saiki. Weh. Tambah guru ya, Pak? Enggak. Terus nanti Ibu sehat-sehat ya? Sehat, Pak. Kalau wingi nembe isoman juga udah selesai. Nah, ini saya kira-kira sudah sejak minggu itu ketok flu, tapi saya paksain minum intrasal buat batuk sama paracetamol terus. Memang suasana sama istri berdua, tapi istri sudah baik. Nanti saya nggak bisa sampai selesai Pendeta Noto nun sewu. Oh iya Pak, apa-apa. Ya, yang penting sudah mendoakan terus buat kami ya. Terima kasih. Bagus. Di foto terakhir beliau ini masa-masa mudanya, babynya panjat politeknik kulit, beliau kuliah di sana. Tansi. Ini Bali sama sahabat dekatnya Diana Wulandari, dan sampai hari ini kami terus pelayanannya sejak muda. Memang dia suka jadi sinter dan ingin bersama dengan Tuhan. Ini bersama dengan keluarga Bapak Wartoyo, keluarga mertua saya. Bersama-sama keluarga besar Purwokerto saat kami ada dan paling pojok di sana. Terus ini kami ada di Baby Sur sama-sama tadi itu di Bali tapi di Malang ya, di Batu Malang ya. Ini menikmati itu keluarga besar Bapak Sumardi berlibur ke Jawa Timur ke beberapa tempat pada waktu itu. Ini sewaktu persekutuan pendeta hamba Tuhan BPD Kediri atau BPD Jatim 2. Dan ini tantri menikmati acara itu. Ini waktu kami Natalan, ya, dia dari GBI Sahabat, hingga di ujung itu bersama persekutuan BPD Jatim 1 dan 2 ada di Kediri. Waktu kami pelayanan di GBI Sahabat, berkesempatan boleh bersama para lansia yang mereka semua. Ya, Bu Tantri sebenarnya nggak suka foto, tapi akhir-akhir sebelum dia dipanggil Tuhan, makanya dia pesan nanti cucuku tahu siapa. Ini
dipastori GBI Sahabat Kediri Pak, beritanya. Kediri. Ya, ini ada di Kediri waktu kami bagian untuk tempat persekutuan keluarga. Kita sering setiap tahun ketemu sekali. Ini ke Pulau Dewata, Bali, ke Pantai Pandawa, Tri dan keluarga besar di libur selama 1 minggu. Terima kasih Pak Diigan yang sudah memfasilitasi kami, menyediakan rumah. Pernikahan adik bungsu saya, Jaya Sumarko atau Jaya di GBI Karanganyar Gunung, Semarang. Ini foto keluarga kami dan dari tahun ke tahun keluarga besar Bapak Diakon Sumardi GBI Ngesret. Iya, Pak Mardi. Pak Petrus Sumardi. Oh, Pak Mardi. Ini foto-foto terakhir dia. Ini yang pojok bawah garis-garis itu waktu kami hiking. Ya, kita akan masuk dalam ibadah malam hari ini. Silakan tim. Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya di dalam kebaktian penghiburan virtual ini dengan kebaktian penghiburan Ibu Tantri Dian Karnawati, istri Bapak Pendeta Noto, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Cisauk. Mari kita akan memulai ibadah penghiburan ini. Kita akan bersatu sejenak. Sekali lagi selamat malam, terima kasih untuk semuanya, untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah berikut bergabung bersama kami dalam kebaktian penghiburan ini. Kita akan membaca pembacaan Alkitab malam hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kuasa Tuhan adalah kuasa terbesar dan tidak ada kuasa lain yang mampu menandingi kuasanya. Kita akan memulai ibadah kita akan pujikan nyanyian bersama dengan seluruhnya. Kita akan pujikan waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, percayakan semua itu kebaikanmu. Jangan yang ini nanti bahwa ku percaya kuasa memberikan hidupku waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau pedang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Kita akan pujikan kita utawi bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memberikan
dipersilakan untuk doa pembukaan oleh Pendeta Dwi Arifin. Baik, mari kita akan berdoa. Kepadamu Tuhan Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, pada petang menjelang malam ini kami telah berkumpul dengan cara daring. Kami telah Engkau arahkan untuk bersatu dalam kasih, dalam ikatan persaudaraan, di mana kami berniat untuk mengingat, untuk mengenang istri, saudara, adik kami yang terkasih, dan juga saudara di dalam Kristus, Tantri Dian Karnawati. Kami memohon pengampunan, kami mohonkan pertolongan-Mu ketika kami lemah, dan kami mengalami kesedihan. Tapi inilah Tuhan, kami manusia, ciptaan-Mu, yang tidak bisa lepas dari perasaan kesedihan. Oleh karena itu, ketika kami berniat untuk mengenang saudara kami terkasih, kami ingin Kau hadir di tengah-tengah kami, menguatkan kami, dan dengan cara-Mu, Engkau akan menolong kami untuk menerima penghiburan dari Roh Kudus. Berkati setiap bagian dan mata acara dari perjumpaan kami ini, agar oleh berkat pertolongan-Mu saja, maka kami semua mendapatkan penghiburan dari-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan dan pertolongan ini. Kami akan memulai dan memohonkan penyertaan-Mu, serta berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Masuk. Terima kasih untuk doa pembukaannya dari Pendeta Dwi Arifin. Mari kita angkat pujian kembali, kita akan pujikan Kuserahkan pada Tuhan. Nyanyian pujian 230.
saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Han. Bapak Han, dipersilakan. Terima kasih buat kesempatannya. Suara saya jelas? Jelas, ya, bisa didengar. Ya, Ya, jelas. Pak Noto. Terima kasih saya diberi kesempatan boleh mewakili Jemaat Cisauk untuk beri kesan-kesan tentang Bu Tantri. Jadi seumur hidup saya belum pernah bertemu satu orang yang punya cita-cita untuk menjadi istri pendeta sejak kecil. Jadi baru sejak bertemu Bu Tantri, saya dengar kisah itu, saya betul-betul memuji Tuhan bahwa ada satu panggilan yang begitu khusus bagi seseorang untuk menjadi istri pendeta. Dan memang Tuhan memberi kesempatan yang indah, boleh menemani, menguatkan, meneguhkan pelayanan Pak Noto selama 25 tahun bersama-sama. Menjelang kepulangannya, Tuhan beri betul-betul kesempatan sampai titik terakhir menemani Pak Noto. Bahkan dalam kondisi sudah lemah, sakit, beliau itu masih melakukan segala sesuatu untuk memastikan Pak Noto dapat perawatan yang baik dulu. Jadi kami yang bukan orang dekat sekali tidak tahu bahwa beliau juga sebenarnya sudah mengalami sesak nafas. Selama kesan saya bersama beliau itu, kalau beliau cerita itu, sangat jarang beliau cerita dirinya atau gosipin orang lain. Lebih sering ada 3 nama saja yang diulang-ulang. Pak Noto, Lydia, Rena. 3 kisah itu bergantian saja. Sepertinya hati dan pikirannya adalah tentang 3 orang itu hidupnya. Nah, jadi saya melihat betapa beliau betul-betul mengabdikan diri sepenuhnya menjadi istri, ibu yang diharapkan oleh Alkitab. Beliau betul-betul menjadi pelaku firman. Dan dalam satu kesempatan jam doa, beliau cerita sebenarnya di ibu kota baptis di Kediri yang sudah nyaman dan mungkin jauh lebih sangat kerasan di sana. Ketika harus pindah ke Jabodetabek itu, beliau sempat cerita bahwa ada satu keraguan karena mendengar umat di kota besar itu sangat berbeda dengan di kota kecil. Tetapi beliau ketika sudah datang Cisauk, beliau merasa betul-betul dikasihi. Beliau tidak merasa diperlakukan sebagai karyawan gereja. Beliau merasa jemaat betul-betul memperlakukan Pak Noto sekeluarga itu dengan baik. Memori terakhir saya bersama beliau itu mungkin mengkonfirmasi apa yang beliau rasakan, karena pertemuan saya terakhir muka dan muka adalah ketika saya antar salmon buat Pak Noto yang sedang istirahat, vitamin, dan saya waktu itu menjenguk, tapi udah dengan wanti-wanti bahwa ini ada kemungkinan adalah COVID. Tapi beliau sangat terlihat senang ketika setiap kali ada jemaat yang mengasihi Pak Noto. Dan dalam beberapa kesempatan beliau curhat, beliau hampir tidak pernah cerita apa yang bikin beliau sakit hati atau kecewa atau marah. Tetapi beliau hanya cerita kalau merasa disakiti, kalau ada yang mencibir, menjatuhkan, mendiskreditkan atau menyakiti Pak Noto. Pokoknya semuanya tentang Pak Noto aja, begitu. Nah, jadi jemaat Cisauk, saya tidak tahu apakah beliau pernah cerita ke saudara-saudara, tetapi ada yang satu yang sangat menyakiti hati beliau. Kalau setiap kali saudara itu masih suka membandingkan Pak Noto dengan gembala-gembala sebelumnya. Itu sesuatu yang sangat menyakiti hati beliau. Jadi untuk menghormati kenangan indah beliau bersama kita, jangan lagi melakukan hal itu. Karena bagi Bu Tantri, beliau itu tidak pernah curhat tentang apa yang menyakiti hati dia. Tetapi setiap kali kalau beliau tahu Pak Noto disakiti, itu lebih menyakiti hati beliau. Nah, jadi dari perkenalan singkat kami yang belum 2 tahun, ada banyak hal yang hal menarik yang saya tahu dari beliau.
Beliau suka gunung, tetapi nggak suka pantai. Beliau suka yang asin, anak-anak suka yang manis. Dan beliau orangnya nggak suka basa-basi. Kalau kita tanya apa, Bu, suka ini nggak? Suka. Ini nggak suka atau nggak suka? Nggak suka. Dan beliau orangnya kalau sudah berjanji itu sangat bertekad memenuhi. Sangat tidak mau sampai hanya beri janji. Dan yang menarik, mungkin seminggu atau 2 minggu sebelum pertemuan terakhir saya itu, saya membagi-bagikan ciki, ternyata beliau sangat suka ciki sampai hari ini. Sampai tahun ini begitu. Beliau juga orang yang cekatan, efisien, telaten, bersih, sangat rapi. Dan beliau pintar menjahit. Sebagai istri seorang pendeta, beliau betul-betul tahu menempatkan diri sebagai orang yang tuturi handayani. Sering pulang dari jam doa, beliau dalam kondisi sudah capek sekali, mata sudah tinggal 5 watt, tapi beliau tidak mau ganggu Pak Noto kalau lagi bicara dengan jemaat. Sampai beberapa kali saya selalu tawarin, Bu, saya bubarin ya, Bu, saya bubarin ya. Saya suruh pulang ya. Nggak usah, Pak Har, nggak usah, biar Bapak ngobrol aja. Pada kami ini Bapak-Bapak suka ngobrol nggak penting, saudara-saudara. Tapi beliau dari belakang hanya menunggu, tidak memberi sinyal apapun bahwa beliau ingin pulang. Begitu. Akhirnya ketua panitia perancang kami yang sangat kreatif, Pak Tobing, ini satu-satunya cara ya udah matikan lampu, kalau nggak bubar. Dan itu memang yang efektif. Terima kasih Pak Tobing untuk penemuannya. Jadi saudara-saudara, kami sebagai jemaat merasa beruntung sekali bahwa jemaat ini menjadi lahan terakhir, ladang pelayanan penginjilan terakhir bagi beliau melayani di bumi ini. Satu kehormatan, satu kebanggaan, kami jemaat Cisop pernah merasakan kasih pelayanan beliau. Jadi saudara-saudara, saya kemarin waktu dengar sharing Pak Arifin, mohon maaf kalau saya salah ingat, beliau cerita soal bagaimana Bu Tantri adalah adik kebanggaan, adik yang begitu dekat. Tetapi beliau tidak lagi jadi adik kebanggaan itu, tetapi menjadi istri kebanggaan, menjadi ibu kebanggaan, ibu gembala kebanggaan, kakak kami, sahabat kami. Beliau betul-betul adalah orang yang ingarso sungtulodo, ingmadia mangun karso, dan tut uri handayani. Betul-betul kami rasakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Han yang sudah memberikan kesaksian. Selanjutnya kita akan kepada Pendeta Timotius Kabul dari GBI Getsemani Kediri. Kami persilahkan. Ya, shalom. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak Pendeta. Bentar. Sakit Pak. Bisa Pak, bisa didengar bagus Pak. Bisa Pak. Oh, bisa ya. Bisa. Ya. Mantap, jelas Pak D. Terima kasih Pak D, bersyukur. Ya, ini saya siap ini kalau nanti mati satu ya. Sudah siap. Ya, saudara sekalian, pada kesempatan ini kami bersyukur karena kami bisa bersama-sama dengan Ibu Noto atau Bu Tantri yang selama di Kediri bersama-sama dalam pelayanan. Kami mensyukuri karena apa yang dapat kami lakukan dan yang dia lakukan selama pelayanan itu sungguh kami mengucap syukur. Yang pertama karena saya melihat pelayanan yang dilakukan itu sangat luar biasa. Dia punya komitmen yang kuat dalam pelayanan dan dia juga orangnya disiplin ya.
Bu Tantri menurut saya orangnya disiplin dan tegas. Pokoknya kalau yang sudah dibicarakan dan mereka akan menjalankan itu. Nah, kalau saya mencermati, kalau dari disiplin itu seringkali banyak orang mengatakan kok kaku, tapi saya melihat bahwa itu hasil dari kesepakatan bersama, kalau pelayanan dilakukan bersama, dan dia tidak mau mengubah organisasi yang dilakukan. Demikian pula kalau saya memperhatikan berkaitan dengan pelayanan. Ya, kalau pelayanan yang ada di Kediri, bisa masih dengar? Masih Ya. Pak Ade. Terima kasih. Ya, pelayanan saya melihat dia sangat gigih dalam pelayanannya. Mendampingi suami juga sangat tegar dalam menghadapi pelayanan, tantangan dan rintangan. Dia juga tidak segan ya kalau untuk bertanya dalam pelayanan, karena ketika beliau berdua, Pak Noto dan istri, memasuki di Kediri, kami sangat senang karena dia juga terbuka untuk bertanya-tanya tentang pelayanan dan keberadaan yang ada di Kediri. Dan ini merupakan satu keterbukaan yang sangat luar biasa, dan ini menjadi modal dalam pelayanan dia. Jadi kalau saya melihat dari kedua hamba Tuhan, suami istri ini, Pendeta Noto dan Bu Tantri, dia mau belajar, mau mendengarkan dari orang lain yang saya lebih lama dari Pak Noto di Kediri ya. Saya pelayanan sudah sampai sekarang 30 tahun di Getsemani. Jadi dia rela bertanya bagaimana Pak Denny kalau pelayanan demi pelayanan, dan saya hanya memberikan masukan-masukan berkaitan dengan pelayanan. Kemudian dia juga melihat peluang-peluang yang sangat luar biasa. Jadi ketika beliau berdua, khususnya untuk Bu Tantri, yang mendampingi Pak Noto dalam pelayanan yang sangat gigih, dan dari pelayanan yang ada di Kediri ini kita bisa melihat hasil dari pelayanan demi pelayanan dari hamba Tuhan ini. Kemudian kami juga bisa melihat dari gereja ini yang lama, gedung gerejanya kemudian dikembangkan, dibangun, direnovasi, kemudian dari jemaat yang ada, kemudian ditambah-tambahkannya oleh Tuhan. Melalui pelayanan hamba Tuhan ini termasuk Ibu Tantri, dan kami juga melihat berkaitan dengan pengembangan pekerjaan Tuhan. Melalui PPA, dia gigih sekali, dia membantu pelayanan PPA. Jadi dia bukan sekedar dari Ibu Gembala saja, tetapi dia juga memikirkan bagaimana pengembangan pekerjaan Tuhan melalui PPA yang ada, dan di situ dia terus mendampingi, dan bahkan dengan adanya PPA itu perkembangan penjangkauan jiwa-jiwa baru juga boleh bertambah oleh karena pelayanan demi pelayanannya. Di organisasi yang lain, dia juga getol dan senang di Bamak. Dia dua-duanya, Pak Noto dan Ibu, juga aktif di Bamak Kota Kediri. Ketika saya menjadi ketua Bamak,
kedua-duanya ini termasuk Bu Tantri ini di KW Bamak itu juga aktif ya, aktif luar biasa. Kemudian ikut juga wanita bijak ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa, kegiatan-kegiatan yang begitu padat, tetapi dia bisa mengatur semuanya itu dengan baik. Sehingga ketika dia pindah, ya secara otomatis saudara sekalian yang ada di Kediri ini pun juga kehilangan karena dia aktivitasnya sangat luar biasa seperti yang kalau tidak salah ya Bu Esther ya kemarin yang bersaksi ya pada waktu pemakaman itu dia menjelaskan yang sangat luar biasa dan dia belum menemui istri hamba Tuhan yang mau belajar dari umat katanya seperti itu ya. Jadi ini hal yang luar biasa saudara sekalian. Dia aktif dalam pelayanan, aktif dalam kegiatan wanita-wanita yang ada di kota Kediri ini. Sehingga dia banyak sahabat, banyak teman, sepelayanan yang dilakukan dia oleh Bu Tantri, sehingga itu mengikat persaudaraan dengan saudara-saudara kita, khususnya kaum wanita ya, khususnya kaum wanita yang ada di Kediri, yaitu bisa di WBI, bisa di KW Bama, bisa di Wanita Bijak, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini sangat luar biasa, kami mengapresiasi berkaitan dengan pelayanan demi pelayanan yang super padat, tetapi dia masih bisa mengatur sedemikian rupa. Demikian kami juga bisa merasakan ketika beliau berada di Kediri, ya saya dekat dengan Pak Noto dan istri ya, anak-anak juga dekat, kami sangat senang karena di Kediri itu boleh dikatakan setiap Selasa itu hamba-hamba Tuhan itu kumpul bersama, doa bersama, saling memperhatikan yang satu dengan yang lain, ya ini yang luar biasa. Ketika kami mendengarkan Pak Noto sakit, kami bisa merasakan. Kemudian apalagi kalau Bu Noto dipanggil oleh Tuhan, kami secara pribadi juga ikut merasakan. Karena ikatan yang baik dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di Kediri ini, dan tentunya ini hamba-hamba Tuhan yang di sini yang sudah kumpul beberapa waktu, beberapa lama, kemudian ditinggalkan, tentunya kita juga merasa kehilangan. Dan kami yakin bahwa rancangan Tuhan itu sangat indah. Dan kami juga mengimani bahwa Tuhan sudah menetapkan garis akhirnya sampai di situ. Memang kalau saya merenungkan dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat 21 ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengatur, yang mengambil. Dan kita tahu Ayub berkata yang terakhir dari bait itu mengatakan dengan jelas apa yang Tuhan katakan, bahwa semuanya itu untuk Tuhan dan semuanya itu hanya karena Tuhan. Maka dari itu ketika sebelum masih Pak Noto sakit, Bu Noto sakit, Pak Tri ya, itu juga kontak dengan saya, bagaimana Pak D ini ya, rupanya kita ini ingin menjaga bagaimana supaya Pak Noto tetap kuat ya Pak Noto ya. Jadi dalam keadaan apapun, kemudian karena kalau yang ada di grupnya GGBI itu nomor-nomor itu ya kami dan Pak Noto itu yang adminnya ya, jadi sama Pak Stefanus Ngatimin, sehingga ketika Pak Noto sakit lalu Pak Tri usul bagaimana Pak D kalau ini di Pak Noto dikeluarkan dulu nomornya. Nah, saya katakan jangan. Lebih baik kita pendekatan secara persuasif,
memberitahu dengan Pak Noto pelan-pelan bahwa istri keadaannya lemah, ya keadaannya lemah. Walaupun itu kritis ya, kami harus mencari supaya Pak Noto ada semangat dan tidak kecewa ya. Saya hanya mengatakan karena ya ini adik-adik kami ini sangat dekat dengan kami sehingga ketika dia ngobrol dengan kami minta pertimbangan, saya tidak mau mengeluarkan jangan nanti justru secara beban moral ini kenapa saya kok dikeluarkan. Nah itu yang menjadi, tetapi kami bersyukur karena Pak Noto tegar untuk menghadapi semuanya dan kami juga mengucap syukur anak-anak tetap tegar juga. Dan kami senang mendengarkan kesaksian-kesaksiannya ketika pemakaman itu ya. Kami mengikuti dari awal sampai akhir ya, kami senang melihat Pak Noto, melihat anak-anak kami itu semangatnya luar biasa walaupun ditinggalkan dia menyadari kalau hal itu sudah harus terjadi dan dia tidak merasa kecewa. Karena Tuhan kenapa kok memanggil ya terlebih awal. Nah, kemudian kami juga mendengarkan kesaksian dari anak-anak ini, dia bisa melihat mamahnya yang sangat luar biasa, mewarnai di dalam kehidupannya. Dan kami yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Tantri itu merupakan modal pelayanan bagi kita semuanya. Dari kegiatan, aktivitasnya yang mobilitasnya sangat tinggi, tetapi dia tidak pernah mengeluh ya. Tapi dia walaupun ada tantangan dan rintangan yang gelombang terus, tetapi dia tetap menjalankan semuanya itu. Karena saya hanya juga mengatakan semua orang yang melayani diperhadapkan dengan tantangan dan rintangan yang membentang. Tetapi kita punya Tuhan Yesus Kristus. Nah ini nasihat-nasihat kami yang kami berikan sebagai ya orang yang lebih tua dan dia Pak D, saya Pak D-nya, jadi saya juga senang dan dia senantiasa juga ngobrol bersama ya, kalau ngobrol bersama. Sebelum pindah dia juga datang ke tempat kami ngobrol berdua. Jadi bertiga dengan kami ya kami sangat senang dia konsen seperti apapun pelayanan demi pelayanan yang dilakukan semuanya untuk Tuhan. Dan sekali lagi kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu Tantri yang sangat luar biasa dan ini juga hendaknya akan memotivasi kepada kita semuanya yang masih hidup ini tetap semangat seperti Bu Tantri ya. Pelayanannya seperti beliau yang begitu semangat, getol dalam pelayanan. Dan dia punya komitmen yang kuat dalam pelayanan itu. Terima kasih, itu pengalaman saya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak D atas kesaksiannya. Terima kasih untuk Pendeta Timotius Kabul dari GBI Getsemani Kediri. Selanjutnya kita akan menyaksikan pemutaran dokumentasi pemakaman Ibu Tantri. Kita menyaksikan.
kinclap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan menggerakkan tangannya bagiku. Tiada yang tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Christopher Belupesi. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah Shalom. mendengar? Apakah suara saya bagus, Pak. terdengar? Terdengar bagus. Bagus ya? Ya. Baik. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Tentunya saya tidak sambutan lagi karena saya sudah diberi sambutan pada waktu yang lalu, dan bersyukur untuk keluarga besar Pendeta Noto dan keluarga besar dari Ibu Tantri yang boleh berkesempatan malam hari ini mengadakan bersama dengan jemaat mengadakan acara penghiburan. Saudaraku, mari kita tunduk kepala sejenak. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur betapa malam hari ini kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bersama dengan keluarga Pendeta Noto dan Ibu Tantri, bahkan keluarga-keluarga yang lain dan hamba-hamba Tuhan. Kami adalah saksi-saksi Kristus dalam kehidupan ini untuk mewujudkan saksian ini lewat kehidupan kami. Oleh sebab itu, mati atau hidup, tugas kami adalah menyaksikan tentang firman Tuhan. Bagian daripada penghiburan malam hari ini yang dipercayakan untuk hamba-Mu, mari berkati kami sekalian. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa ada penghiburan? Puji Tuhan. Kalau kita berkata penghiburan, karena ada kedukaan.
Biasanya budaya kita 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari, dan bersyukur bahwa hari-hari yang kita tetapkan untuk sebuah syukur kepada Tuhan menjadi bagian daripada kehidupan orang-orang Kristen. Sehingga saya katakan betul bahwa penghiburan itu harus dilakukan. Bagaimana firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 17 berkata, saudara-saudara, saya nggak mau kamu tidak tahu bahwa orang-orang yang meninggal, ya mereka yang percaya meninggal dalam Tuhan, dan kita harus menghibur satu dengan yang lain, memberi kekuatan agar kita tahu bahwa mereka sekarang bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saya katakan Pak Noto dan keluarga, khususnya 2 anak kita yang kita kasihi, mereka membutuhkan penghiburan. Nah, kita tidak melihat mereka meratap dan menangis seperti Abraham waktu mereka meratapi Sarai waktu meninggal, dan memberikan tempat yang terbaik, makam yang terbaik. Tapi saya mau berkata kepada saudara, orang-orang yang ditinggal orang-orang kekasihnya dan orang-orang yang dicintai patut mendapatkan penghiburan, bukan karena kematian. Saya katakan saudara, sekali lagi bukan karena kematian, tapi karena ada perpisahan. Ada perpisahan. Saudara katakan amin. Karena bagi kita orang-orang percaya, kematian itu tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Saya tidak tahu giliran siapa besok. Tetapi saya percaya bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita memiliki keyakinan bahwa hari ini Ibu Tantri ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Saya ingin membacakan 1 ayat firman Tuhan, 2 ayat firman Tuhan yang terambil dari Wahyu, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-12 dan 13 berbunyi demikian, sob. Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 12 dan yang ke-13 bunyinya begini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati, yang matinya dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini dalam konteks penghakiman. Kalau kita baca bagian ini, pemberitahuan tentang penghakiman. Jadi ada mati dan hidup. Hidup untuk Kristus, mati untuk Kristus. Tetapi kita mengerti tentang penghakiman, kita semua akan dihakimi. Kita sudah kenal dengan ayat-ayat ini, kita bahkan hafal. Dan berulang-ulang disebutkan ketika kedukaan terjadi. Karena kita tahu, orang-orang yang paling berbahagia, mereka berhenti dari jerih lelah yang dikerjakan selama di dunia ini, berhenti. Bahkan Rasul Paulus menggambarkan hidup di dunia ini ibarat sebuah perlombaan, dan garis akhirnya adalah ketika kita mati. Saat kedatangan Kristus yang kedua, hingga kita bisa bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Saudara banyak kenal Ibu Tantri. Saya nggak terlalu kenal, tapi saya puji Tuhan, saya ketemu sekali. Waktu Pendeta Noto datang, kami kukuhkan dia menjadi penggembala di Cisau. Pada waktu itu berkenalan, itu sudah COVID, saudara. Dan kita semua masuk disemprot sanitizer. Baru pertama-tamanya saya berbakti, dan waktu itu ada pergumulan. Kebaktian tidak, kebaktian tidak, kebaktian tidak. Karena COVID, tapi karena pengukuhan penting sekali.
orang-orang dibatasi, undangan dikurangi. Saya diminta untuk berbicara sebagai ketua BPD, dan bersyukur saya bertemu dengan beliau dan 2 anak. Luar biasa, punya anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang punya masa depan. Tetapi lebih daripada itu, anak-anak yang hidup di dalam Tuhan. Amin, saudara. Seorang gembala sidang, seorang pendeta jemaat, dia juga manusia. Dan pasti ketika dia pulang ke rumah, entah dia lihat baju, dia lihat dapur, entah dia lihat, pasti saudara dia mengingat istri kekasih. Ketika kehilangan seorang yang dikasihi Tuhan, saya tadi katakan bahwa terjadi ratapan karena sebuah perpisahan. Itu yang membuat kita sedih. Dan saya berkata, saudara, kalau seorang hamba Tuhan sedih, berduka, siapa yang nguatin? Siapa yang memberi kekuatan? Oleh sebab itu 1 Samuel pasal 4 ayat 17 berkata, hendaklah kamu menghiburkan satu dengan yang lain. Kalau soal orang yang mati, saudara, firman Tuhan bilang, ibu tante sudah berada bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita semua yang mati di dalam Tuhan, ada bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika waktunya, jeripayahnya sudah selesai. Dan kita bersyukur pada malam hari ini, kita semua hadir. Mungkin acara ini tidak akan lagi dibuat, hanya 1, 2, 3. Tapi saya berkata, orang yang kehilangan kekasih hati, orang yang ditinggal oleh orang yang dikasihi, sangat-sangat bersedih. Dan itu yang membuat kesedihan berlarut-larut. Tapi firman Tuhan bilang apa? Jangan kita hidup seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia boleh bersama-sama dengan Tuhan. Tapi dia masih ada di dunia. Pak Noto masih ada di dunia, keluarga-keluarga masih ada di dunia, ibu kekasih yang ada di kampung mungkin masih ada di dunia. Pendeta Arifin dan keluarga sangat mengenang ketika saat-saat mereka berdua, adik kakak, saya dengar cerita itu. Dan itu cerita yang sungguh-sungguh menguatkan kita bahwa kehidupan ini sesungguhnya ada akhir. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah benar sesungguhnya firman Tuhan katakan, hendaklah kita saling menghiburkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa berkata saat ini, Pak Noto, Rena dan adik atau kakak ada bersama-sama dengan kita. Tetapi kemungkinan waktu mereka pulang, mereka ingat kembali ibu yang kekasih. Saya sih berharap, saudara, setiap hari ada telepon. Bagaimana Pak Noto, bagaimana anak Rena, bagaimana, ya, itu perlu kita lakukan. Memberi kekuatan, karena sebuah perpisahan yang sungguh-sungguh terjadi kapan saja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan berkata, dan aku mendengar suara, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh kata roh supaya mereka beroleh istirahat. Apa yang dimaksud mati dalam Tuhan? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita, mengacu kepada Injil, di mana Injil adalah keselamatan. Yesus Kristus datang ke dunia ini, memberi hidupnya mati untuk saudara dan saya. Barang siapa yang percaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Dan bagi kita yang tidak percaya, penghukuman. Itu persoalan. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan hari ini bukan untuk yang mati, untuk yang hidup. Mati itu cara aja, Pak. Mati itu hanya cara. Ada yang tidur-tidur meninggal. Ada yang baca koran meninggal. Ada yang baru saja siram tanaman meninggal. Ada yang baru saja cuci mobil meninggal. Dan semuanya pasti akan menghadap Tuhan. Tetapi betapa indah orang-orang yang percaya firman Tuhan katakan tidak mendapatkan penghakiman. Ada bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Tuhan yang berarti hidup takut akan Allah dan memuliakan Allah. Seperti ayat 7 berkata. Saya ingin bacakan untuk saudara sekalian. Dan berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan Dia, karena tibalah saatnya penghakiman
Dan sembahlah dia, langit dan bumi, laut, semua yang berkuasa atas air. Jadi bagaimana kita harus hidup dalam Tuhan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya Tuhan akan hadir dalam penghakimannya, memerintahkan kita, orang-orang yang percaya, yang takut akan Tuhan, untuk tetap setia menyembah Tuhan. Tidak ada alasan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Saya melihat gereja-gereja mengadakan Zoom meeting, ya, membuat pertemuan-pertemuan ibadah, bahkan pembatasan sekarang secara darurat pun tidak dilarang. Jumlah orang makin banyak, yang tadinya tidak berbakti bisa berbakti. Ini sebuah kesempatan untuk kita menyatakan Kristus Yesus kepada mereka, supaya mereka percaya. Tapi di balik semua itu kita melihat, kita mendengar, sebentar lagi berita duka, berita duka, berita duka, berita duka, berita. Dan baru malam hari ini, saya pagi ke siang aja sudah 2. Tetangga saya 1, dan anak murid saya punya papa meninggal. Lalu duka ini meliputi semua. Ada yang tipes, ada yang jantung, ada yang COVID. Saudara, tidak ada persoalan karena semua itu akan mati dan menghadap Tuhan. Tapi bagaimana kita mempersiapkan umat Tuhan? Bagaimana kita mempersiapkan orang-orang supaya mereka percaya kepada Yesus dan Tuhan, menjadikan juru selamat, sehingga waktu mereka mati, mereka bersama-sama. Ketika kita masih hidup, kita harus takut akan Allah, takut akan Tuhan. Saya mendengar begitu jemaat kurang lebih 17, tambah pendeta dan istri, itu berdoa di mana-mana, saudara. Seluruh Indonesia berdoa, umat baptis berdoa untuk rangkaian nama-nama yang terpapar. Tetapi semua dalam rancangan Allah, dalam kehendak Tuhan. Kita kenal orang yang kita paling kasihi, kita berpikir dia adalah seorang tenaga kesehatan, tetapi ketika kita mendengar, saudara, jumlah tenaga kesehatan pun melebihi kematian-kematian di waktu-waktu yang lain sebelum pandemi. Mungkin hampir 1000 orang. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan bilang begini, berbahagialah yang mati di dalam Tuhan. Sekali lagi, saudara, mari kita aminkan firman Tuhan. Hari ini mereka yang mati karena iman pada Kristus selama masa kesengsaraan, masa pandemi, penganiayaan, siksaan, penderitaan, akan diangkat bersama-sama dengan Kristus. Itulah yang disebut dengan berbahagia. Bukankah dengan firman Tuhan hari ini kita boleh saling menguatkan? Menguatkan apa, saudara? Mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Menyembah dan memuliakan Tuhan. Menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh memberi hidup kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan. Melayani Tuhan. Tidak sekedar melihat sebuah kematian. Hanya sebagai sebuah pengharapan. Karena Paulus berkata apa? Hidup bagiku Kristus, mati untuk. Jadi kalau kita hidup, hidup untuk Kristus. Tapi kalau kita mati, kita sudah nggak usah lagi berpikir tentang hal-hal yang lain. Kita sudah memiliki tempat. Dan sesungguhnya ini kekuatan buat kita semua. Kekuatan buat saya. Kekuatan buat anak-anak saya. Kekuatan buat orang-orang yang kita kasihi, yang masih hidup. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Dari berbagai kesempatan malam hari ini, kita ulang kembali bagian ini untuk kita mensemangati. Sesungguhnya Pendeta Noto, keluarga dari Ibu Tantri, mereka adalah orang-orang tadi kesaksian, berbagai kesaksian mengatakan mereka orang-orang yang setia. Nggak usah lagi berpikir kok matinya seperti ini, mati itu. Nggak perlu. Berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan.
Kita mendoakan mereka supaya mereka jadi saluran berkat dimanapun. Jika ada latar belakang yang melatar belakangi mereka dulu orang-orang yang cinta Tuhan, anak-anak Tuhan, biarlah kita mempelajari kehidupan mereka, kita menteladani kehidupan mereka. Saya takut begini, biasanya di mana-mana, kalau orang yang mati, ya pasti kita memberi sambutan yang baik-baik. Dan saya harus akui, sekalipun ada kegagalan, ada kejelekan, ada hal yang tidak berkenan, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang percaya, saya percaya mempunyai kehidupan yang baik, memiliki latar yang baik, kita perlu teladani kehidupan mereka. Saudara mengenal Ibu Tantri, anak-anak, mengenal ayahnya, apa yang baik diambil, dilakukan. Secara khusus saya berdoa untuk jemaat Gereja Baptis Indonesia Cisauk. Anda punya pengalaman yang singkat dengan Ibu Gembala Anda, dan hal-hal yang baik, yang berguna, mari teruskan, lanjutkan. Kalau yang kurang-kurang, saudara, tutup. Mari jadi orang yang percaya kepada Tuhan, menghargai sebuah kehidupan, karena kita pun besok akan mati. Apa yang kita buat sekarang yang baik untuk orang lain, itu pun akan dilakukan untuk saudara dan saya. Sebab itu firman Tuhan pada malam hari ini menegaskan kembali kepada kita, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 13, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bukankah ini sebuah kekuatan bagi kita? Ketika kita berkata berbahagia itu apa? Kita punya tempat. Ya. Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Dan ini sebuah kekuatan, semangat buat kita yang hidup, bukan untuk orang-orang yang mati. Semakin percaya kepada Tuhan, bawa orang lain untuk terima Yesus, menjadikan gereja bertumbuh dan terus membaptiskan orang. Inti dari bagian ini, bila itu kita lakukan, kita masuk dalam penghakiman sebagai kategori orang-orang yang percaya. Yang terakhir, ada kata beroleh istirahat. Saudara, selama kita ada di dunia, kita hidup dalam kesedihan. Tentu, ya, kesulitan. Tapi ketika orang mati dalam Tuhan mendapatkan kedamaian dan istirahat yang sempurna. Kekuatan dari Pendeta Noto hanya ketika kata-kata itu keluar dan dia meyakini sungguh bahwa istri kekasihnya ada bersama dengan Tuhan. Tidak perlu kematian itu ditakuti, tapi ditakutin, ya, kalau orang belum diselamatkan, orang belum percaya kepada Yesus. Maka tugas dan panggilan kita adalah beritakan Yesus Kristus, keselamatan dari hidup. Saudaraku, di sana nanti tidak ada air mata, tidak ada perkabungan, tidak ada duka cita, karena saat kita meninggal dunia, kita sudah bebas dari penderitaan-penderitaan. Oleh sebab itu, saya mau berkata kepada Pendeta Noto, anak-anak, dan keluarga besar dari Ibu Tantri, orang yang telah dipanggil Tuhan, orang yang sangat-sangat kita kasihi, saat ini dia boleh berada dengan Tuhan di sorga. Dan kita yang masih hidup, kita punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mengemban tugas. Kalaupun kekuatan-kekuatan kita yang waktu itu, ketika kita datang dan pulang, ada seorang yang mengasihi kita dan memberi kekuatan waktu kita lemah.
Tapi sekarang Tuhan bersama dengan saudara. Orang-orang yang percaya, baik jemaat Cisauk bersama dengan Bapak dan anak-anak. Karena tugas kami adalah saling menguatkan dan memberi penghiburan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini mendapat tempat di hati kita semua. Memberi keyakinan teguh dan semangat bagi kita yang hidup. Dan pasti kita akan mendengar lagi hari-hari berikut orang-orang yang dipanggil Tuhan. Doa kita supaya penghiburan yang hakiki adalah penghiburan yang datangnya dari Tuhan melalui firman. Seperti pada malam hari ini. Mungkin saudara bisa sampaikan buat mereka, buat keluar, buat siapa saja. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Semangat dan kesempatan kami berkumpul, tidak mewakili siapa-siapa, tapi kami mewakili semua kami orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan sebagai kebenaran, yang terus-menerus memberitakan di berbagai kesempatan, agar kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi orang-orang yang handal semakin terampil untuk memberitakan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika mereka menjadi orang-orang percaya, mereka mati dan menjadi orang yang berbahagia. Kami sangat-sangat bersyukur bahwa malam hari ini penghiburan yang kuat dinyatakan lewat firman Tuhan. Bagi Pendeta Noto, 2 anak kekasih, keluarga dari Ibu Tantri, dan jemaat-jemaat yang bersedia terus-menerus mewakili firman Tuhan yang mereka sampaikan untuk menguatkan hamba-Mu yang kekasih ini. Demikian hari ini dan seterusnya. Ada penghiburan-penghiburan yang menguatkan bagi ayah kekasih dari 2 anak. Dan ketika dalam kesendiriannya ya Tuhan, sebagai seorang manusia, mungkin dia akan bertemu dengan kesedihan. Tetapi kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai beliau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala kelemahan dan kekurangan kami mohon penyempurnaan untuk firman, agar kami boleh diberkati. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan kepada Pendeta Gustawal Palupesi. Terima kasih untuk kebenarannya. Kita angkat pujian kembali, kita akan nyanyi bersama Pelangi Kasih.
yang Tuhan berikan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karyanya. Aku melihat saatnya yang tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami ini mungkin ada engkau mengerti. Coba yang engkau alami tak terlebih Tuhanku tak akan memberi ulangan racun pada yang diterani. Satu Tuhan menangkan di hati ini semua yang Tuhan berikan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karyanya. Agung mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sedang merendam suatu karyanya. Agung mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tiba saatnya kita ada sambutan dari Pendeta Noto Sumarto. Waktu di tempat kami persilahkan. Ya, Shalom, selamat malam. Apakah suara saya bisa didengar? Halo, Pendeta. Halo, selamat malam, Pendeta. Bisa, sangat bisa. Halo, Pak Pendeta. Untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara semua dalam virtual Zoom malam hari ini dalam rangka ibadah penghiburan. Saya, Lydia, anak pertama saya, dan Rena, anak kedua saya, sangat diberkati dengan kehadiran Bapak Ibu semua. Ini sungguh luar biasa, melalui firman Tuhan yang disampaikan, diingatkan bahwa sebenarnya hidup dan mati itu adalah bagian yang akan kita jalani. Diberkati atau tidak diberkati, disembuhkan atau tidak disembuhkan, itu tidak mengurangi cinta kasih kami kepada Tuhan. Tidak mengurangi iman kami kepada Tuhan Yesus. Makanya dengan itu kami tetap maju bergerak bersama Tuhan. Kami juga luar biasa diberkati oleh teman-teman, baik hamba Tuhan dalam grup pendeta baptis yang sudah memberi tanda simpati, kemarin sudah diserahkan kepada kami. Namun di balik itu juga kami juga diberkati dengan luar biasa tangan-tangan Tuhan. Kalau mohon izin saya boleh sampaikan bahwa memang biaya rumah sakit Tantri itu sekitar 190 sekian. 190 juta sekian. Namun hari ini tadi saya lihat laporan itu sudah masuk 201.
Jadi saya nggak tahu itu dari mana. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Pak Victor yang terus luar biasa support saya. Maka saya izin kepada beliau saya panggil Bang gitu ya, Bang Pendeta gitu ya. Terima kasih Bang Victor yang sudah support saya, terus menolong saya, juga hamba Tuhan yang lain yang saya percaya bukan hanya material saja, tapi lebih daripada itu memberi jalan yang terbaik buat kami. Ada Bu Ellen, ya, ada teman-teman pendeta yang lain luar biasa. Saya bersyukur Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada kami. Satu kata yang Tantri pernah ucapkan, karena dia dari latar belakang akunting, dia pernah berkata begini, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dan itu digenapi. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan. Terima kasih untuk adik saya, Pak Tri Sumarno yang luar biasa menghandle semuanya. Ya, terima kasih ya pengambil keputusan yang terbaik. Ya, terima kasih juga untuk Pak Agung, ya, Pak Agung Sumargo, ini kepala sekolah di SMP Cengkareng Baptis. Terima kasih dia support walaupun dia tidak banyak ngomong, tapi dia menjalankan yang luar biasa. Terima kasih Om Yoyo, ya, yang sudah luar biasa support. Terima kasih Mbak Huti yang luar biasa terus mendoakan tiap pagi. Mbak Huti itu telepon saya, tanya, kamu lagi ngapain gitu? Saya lagi berjemur, saya lagi ini, selalu dia kontak pagi dan sore. Terima kasih untuk Pak Deko di Purwokerto, Pak De Arifin, Pak De Pendeta Arifin, ya. Ada Om Agung dan Tante Hana, ada Eneas, ada Friska yang terus support kami, dan keluarga Purwokerto, keluarga Mbah Agus yang luar biasa juga. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Saya dikuatkan. Sebentar nanti kita juga akan diberkati oleh doa berkat yang nanti akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang sudah ditunjuk. Ya. Terima kasih itu dari saya. Mohon maaf apabila selama dalam perawatan tantri dan perawatan saya ada hal-hal yang tidak berkenan, baik putusan, baik masukan, omongan, WA, dan yang lain-lain. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Silahkan Cik Yani. Terima kasih sambutannya untuk Pendeta Noto Sumargo. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Pendeta Tri Sumarno. Waktu dan tempat persilakan. Aku berseru, mengapa
serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya, indah pada waktunya, indah pada waktunya. Ya, terima kasih untuk persembahan lagu pujiannya dari keluarga Pendeta Tris Sumarto dan juga Kak Rena. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PKRB Cisauk. Waktu dan tempat dipersilahkan. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mana tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih untuk persembahan pujiannya PKRB Cisauk. Selanjutnya kita akan menyaksikan video selanjutnya. Kami persilakan. Ini kenangan kami selama di Cisauk, tepat 25 tahun pernikahan kami. Ini foto terakhir ketika Tantri tidak pernah foto, ya, tetapi hari itu dia minta banyak foto. Ini ketika ada di Gunung Pancar, dan dia minta foto sendiri. Ini ketika ada di Gunung Dagu, di Bali, dan di Gunung Bunder, Gunung Salak, di sungai, serta Natalan. Ini kami ada di rumah, dan juga ada di Gunung Pancar waktu hiking kemarin. Ini kenangan kami berdua di masa-masa akhir sebelum kami berpisah. Ini ketika kami ada di Jogja dan di Kalijodo, menikmati bersama-sama dalam satu acara. Ini Natalan dan juga wisuda Lydia di YKPN Jogja. Ini adiknya di UPH dan foto bersama waktu Natalan kemarin. Hiasan Natal pohon hijau itu adalah dari Ibu Tantri yang memberikan inspirasi. Ini bersama dengan warga gereja dalam Natal kemarin, Natal umum. Bersama dengan mereka, Ibu Tantri merasa happy, enjoy, dan menikmati. Ini teman-teman WBI, ini kenangan mereka terakhir ketika ada di Pabangbon di daerah Bogor. Ini di beberapa tempat kami bisa berbicara, curhat dengan jemaat. Ini kenangan terakhir mereka naik mobil menuju satu tempat wisata di daerah Bogor. Ini
bersama dengan anak-anak remaja dan PKMB dalam satu acara di gereja dan juga di Gunung Bunder. Ada satu anak kecil namanya Noah. Dia sangat dekat dan lekat sama Ibu Tantri dan memanggilnya Ibu. Bukan Bu Pendeta tapi Ibu. Dia menerimanya sebagai Ibu. Noah, putri dari Cik Siska dan Koanes. Ini di Gunung Bunder. Ini saat kami ditinggalkan dan saat itu kami sempat shock. Ya. Ini saat kami mengantar jenazah di daerah Balaraja, di daerah Banten. Ini suasana pemakaman kemarin tanggal 3 Juli. Terima kasih kepada Dr. Vanessa dan Dr. Agni yang sudah menolong kami, tim yang luar biasa sehingga Tantri bisa bertahan luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih nama-nama yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu karena kealpaan kami. Kami mengucapkan terima kasih semuanya, khususnya di RS Eka Hospital yang sudah memberkati kami, khususnya Tantri. Terima kasih, Tuhan memberkati buat kita semua. Terima kasih untuk Pendeta Noto keterangannya untuk memorian bersama Ibu Tantri. Sungguh luar biasa pelayanan Ibu Tantri selama di GBI Cisauk ini. Terima kasih Pendeta Noto. Kita akan menutup Zoom kita malam hari ini. Pendeta Yosia Wartono dari Ketua BPN GBI akan berdoa penutup dan doa berkat. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam. Terima kasih kami seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Sebakti juga turut bersimpati dan terus mendoakan Pendeta Noto keluarga untuk terus melanjutkan perjuangan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa sejak kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat, kami mengerti dengan pasti bahwa hidup mati kami adalah milik Tuhan. Tuhan yang sudah merancang bangun untuk kehidupan kami dari sejak kami dalam kandungan sampai kami kembali ke hadirat-Mu. Demikian juga apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Ibu Tantri. Sekarang telah menyelesaikan tugasnya, menikmati kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Kau. Oleh karena setiap orang yang percaya kepadamu, Tuhan sudah memberikan tempat bersama-sama dengan Kau di dalam surga. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Noto. Ia telah mengalami putus persatuan dengan istri yang tercinta, oleh karena istri tercinta telah berpulang ke hadapan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Pak Pendeta Noto bersama kedua putrinya melanjutkan perjuangan dan perjalanan hidupnya sesuai dengan panggilannya. Tuhan memberikan keteguhan dan kekuatan, Tuhan memberikan inspirasi dan juga kebijaksanaan supaya dalam segala suasana situasi kebatinannya ia selalu mampu mengambil keputusan dengan tepat sesuai dengan kekuatan yang Tuhan beri kepadanya untuk melanjutkan perjuangan hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Hamba-Mu menyerahkan Lydia dalam pekerjaannya, kami menyerahkan juga masa depannya. Bahkan Tuhan sudah menyiapkan baginya pasangan yang seiman, yang akan membangun kehidupan rumah tangga bagi hormat puji dan kemuliaan nama-Mu. Demikian juga hamba-Mu menyerahkan Rena dalam melanjutkan kuliahnya. Biar oleh karena kasih sayang dan penyertaan Tuhan, Rena dapat menyelesaikan kuliahnya tepat pada waktunya. Tuhan merinda masa depannya dan menyiapkan baginya pasangan hidup yang seiman yang akan membangun kehidupan rumah tangganya bagi hormat puji dan kemuliaan nama-Mu. Kami memuji dan meninggikan Kau. Hamba mengucap syukur karena banyak Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan rekan hamba Tuhan yang pada malam hari ini terus serta ambil bagian dalam memberikan penghiburan, peneguhan. Kiranya Tuhan beserta dengan mereka semua. Tuhan memberkati satu persatu. Tuhan menopang, menolong setiap hamba Tuhan dan semua yang berperan serta dalam
layanan mereka sesuai dengan bagiannya masing-masing ketika Ibu Tantri masih hidup sampai meninggal. Demikian juga itu perhatian mereka terhadap Pendeta Noto dan keluarga. Biarlah Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kami hidup seterusnya dan selanjutnya sesuai dengan panggilan dan kehendak-Mu bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama Engkau. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Biarlah ibadah dan persekutuan ini betul-betul memberikan kekuatan, peneguhan, dan penghiburan kepada Pendeta Noto, keluarga besar, adik, kakak, dan juga keluarga besar dari Ibu Tantri. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Hamba-Mu mempertaruhkan hidup kami dalam kasih sayang pemeliharaan Engkau. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berkenan menghidupi hati pikiran kami sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih untuk Pendeta Yosia dan Martono. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang sudah menyaksikan dan kehadiran untuk kebaktian penghiburan malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus luar biasa. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap jaga prokes, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Kami diberkati, kami disupport dengan kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih. Silahkan boleh memanfaatkan kesempatan, mungkin bisa sama-sama kita melihat satu dengan yang lainnya dan boleh mengucapkan selamat malam. Dan nanti beberapa menit kita akan tutup link kita ini. Ya, mungkin sekitar 5-10 menit ya. Tuhan memberkati, tetap semangat Pendeta Noto. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aswam. Halo, Noto. Berkati Pendeta Noto. Terima kasih Pak Dewaka, Pak Royo. Waka. Tetap semangat, Bro Noto. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Noto. Terus Tuhan berkati. Tetap semangat, Pak Noto. Tuhan memberkati. Semangat Pak Noto. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, Mas Pendeta Noto. Ya, Mas Pendeta Noto, Tuhan berkati. Terima kasih Mas Adi. Ya, teman-teman Cisauk, terima kasih ya. Mesti bergaya terima kasih Pendeta Noto. Tetap kuat, Pak. Yulianus, selamat malam. Selamat malam, Pak Noto. Terima kasih Ibu. Tetap kuatkan pendetamu ya. Kalau Berkati Mas Noto ya. Terima kasih Mas Timotius Tresno sudah support saya luar biasa. Iya. Kalau kakak diri gesosnya siap ya. Oh iya, siap Pak Pendeta. Selamat malam. Ya, terima kasih Bu Emi. Ya. Malam Pak Noto. Terima kasih ya, semangat. Salam dari Jemaat GBC Sastra Bogor, Tuhan berkati. Ya. Semangat Pendeta Noto. Terima kasih Pak Sri di Batam. Ya, makasih. Haleluya. Memberkati ya. Yo. Salam dari Sukabumi Pak Noto. Oh iya Pak Endi, wah Kakung Ya, Endi ini terus. terima kasih ya. Endi. Sudah support. Tuhan kuatkan ya, Tuhan kuatkan Tetap ya. kuat Pak Noto, salam sehat, Makasih, Bu Tuhan Retno, Pak memberkati. Joni. Ya luar biasa. Ya, Pak Markus matur nuwun. Sami-sami. Ya, Tetap Oke, Pendeta Noto, Tuhan berkati ya. Sampai ketemu. Pak Arno ya. Terima kasih Tuhan memberkati. Salam dari Medan Pak Noto, Tuhan berkati ya Woi, Pak. terima kasih Medan dari Pak Budian ya, Bu Tuhan Ratna. berkati, salam dari kami ya Pak. Ya, Berkati, terima yang kasih. semangat ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya, Tuhan berkati. Dari Kupang ya. Memberkati. Makasih Pak Gideon Suprapto Semarang dan Ibu. Selamat malam Pak Pendeta. Berduka cita Malam Pak Indri. Pak Tobing. Terima kasih. Salam sehat ya Pak Tobing. Sehat. Ya, Tuhan berkati Pak Tobing. Salam buat cucunya. Ya, terima kasih Pendeta. Semangat Pak, semangat. Terima kasih. Amin.
Dari Jogja, Pendeta Noto. Ya, terima kasih. Asli. Pak Lupesi, terima kasih Pak Ya Lupesi. Pak, terima kasih Pak. Firman Terima Tuhan kasih. yang menguatkan, Salam Pak. buat Ibu. Terima Ya. kasih Pendeta Nyong firmannya. Ya, terima Ya. kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Pak Tri Sumarno. Terima kasih firman Tuhan yang menguatkan. Pak Pendeta Wartono, terima kasih untuk doa berkatnya. Kami mengucap syukur kesaksian dari Pendeta Sama-sama kami. Pak Tri. Tuhan berkati. Pak Tri Sumarno, sehat selalu Pak Tri. Ye, Mas Noto tetap semangat ya. Ya, makasih. Amin. Tuhan berkati Pak Noto. Terima kasih. Wah, Ya. ini Pak Suntoko ini luar biasa ini. Kok Kok Sun. Suntoko. Pak Aku kangen karo selalu. Pak. Kangen karo Pak Victor aku. Alah gayamu wis. Sun, Pak Sun. Kangen Liverpool juara terus. Ya. Ayo beli nasi goreng 3 juta yuk. Pak Suntoko mau hampir sama mukanya sama Pak Pendeta Victor ya. Wis ngawur. Yo ora to yo. Hampir mirip-mirip yang foto belakang. Pak Widoyoko, Jogja, terima kasih Pak Wid. Tiap pagi kuatkan saya. Waktu di rumah sakit, waktu saya masa-masa kritis, antara kritis dan krisis, kolab, Bapak kuatkan saya. Terima kasih sama Ibu Agnes. Ya, makasih Pak Wid. Luar biasa. Pak Victor bahagia. Inggris Ya. Ya, terima kasih. Halo Pak Noto, semangat Pak Noto. Ya, terima kasih Pak Dian. Ya, kapan kita beli durian lagi ya? Ya, siap. Kami Mantap, siap mantap. menerima Ya, Pak siap. Noto. Ayo. Oke. Adian. Sehat Pak, semangat. Ya. Pak Agung, makasih. Bapak Nyong, Bapak Ya. Nyong, Pelupesi, terima kasih ya. Om Luar Nyong, biasa Om firman Nyong. Tuhan. Om Nyong, ya maaf. Om Nyong. Kalau dari Terima Kediri kasih, kan Om Pak Nyong. De. Ya, Ya, saya Om Nyong. Om Nyong, Ya. ya, terima kasih. Pendeta Nyong, Om Pendeta Nyong, Nyong. Om Nyong. Ya. Nyong itu artinya belum menikah. Nyong. Pak Victor Inggris final senang nggak Pak Victor ya? Oh iya. Tapi yang dong. menentukan itu Om. Heeh. Iya, kalau dari Nyong. Kediri kan Pak De. Ya. Ya. Yang boleh keluar.